Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asmida Firda. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai menjadi sahabat terbaik anak. Nah, ini sangat menarik buat para ibu-ibu muda nih. Bagaimana sih cara menjadi sahabat baik untuk anak agar anak tidak kayak merasa ada benteng nih dari anak dan ibu gitu. Nah, saya akan membahas satu persatu. Nah, dimulai dari apa perlu sahabat itu? Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga memerlukan sahabat loh. Bukan hanya anak-anak yang sehat dan normal saja, bahkan pada anak-anak autis pun juga memerlukan sahabat. Ternyata mereka lebih responsif terhadap orang bersikap sebagai sahabat. Hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu memerlukan orang lain, memerlukan lingkungan untuk mengekspresikan kebutuhan sosial dalam dirinya. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka memiliki sahabat untuk mengobrol, berdiskusi, dan berkomunikasi menjadi kebutuhan yang mendasar. Sahabat adalah orang yang bisa diajak untuk melawan kesepian. Manusia senantiasa memerlukan orang lain untuk menerima dirinya akan apa adanya, saling memberi, saling mengerti, bahkan saling berbagi untuk mengisi hal-hal lain gitu ya, dan saling melengkapi. Sahabat bisa membuat anak lebih terbuka untuk posisi mereka sejajar, bisa saling mengisi, lebih betah dan asik sekalipun. Sesekali diselingi pertengkaran itu akan hal biasa. Karena itu kehadiran sahabat sangat penting bagi anak karena membuat mereka bersedia saling belajar dan selalu diliputi rasa senang. Yang pertama yaitu menjadi sahabat suami. Jadi kita sebagai para wanita atau sebagai para istri bahkan sebagai ibu, bersahabat dengan suami akan mempermudah menyamakan visi dan misi, menyatukan persepsi, juga berdiskusi serta mencari solusi atas berbagai problematika dalam mendidik anak. Jika para istri tidak dapat bersahabat baik dengan suami, bagaimana akan bisa menjadi sahabat bagi anak? Maka suami istri harus menjadi sahabat yang saling menguatkan dalam kebaikan, agar mereka berdua bisa menjadi sahabat bagi anak-anak mereka sendiri. Mereka berdua mudah menemukan kesamaan dalam pandangan mengarahkan anak dan mudah pula mencari jalan keluar dalam setiap menghadapi problematika pendidikan anak. Mereka satu visi, satu persepsi, satu orientasi, satu tujuan dalam mendidik anak, sehingga anak tidak bingung akibat perbedaan orang tuanya sendiri. Anak semakin mantap dalam melangkah menggapai cita-cita karena melihat kesungguhan dan kekompakan orang tua dalam membersamai mereka. Yang kedua yaitu terimalah anak dengan segala potensinya, yaitu penerimaan kita kepada mereka akan menjadi kunci keberhasilannya. Anak akan merasa diterima oleh orang tuanya dan akan tumbuh dalam kondisi nyaman dan penuh kepercayaan diri. Sebaliknya, anak yang merasa tertolak atau tidak diterima oleh kedua orang tuanya akan tumbuh dalam suasana yang tidak nyaman dan dipenuhi bahkan pemberontakan. Jangan menunggu anak melawan orang tua baru menyadari kesalahan pada pola asuh selama ini. Jadilah sahabat bagi anak dengan menerima apapun kondisi mereka. Jika kondisi mereka belum siap atau baik, sikap penerimaan orang tua itu akan membuat anak merasa nyaman dan penerimaannya lebih mudah. Para ibu hendaklah menunjukkan sikap penerimaan sepenuhnya atas kondisi anak yang membuat anak merasa nyaman dan berada di dalam rumah bersama keluarganya. Kalau anak merasa tidak diterima di rumah, ia akan kabur dari rumah dan akan semakin sulit diajak kembali kepada kebaikan. Yang ketiga yaitu jadilah pendengar yang baik untuk anak. Hendaknya para ibu atau orang tua bisa telaten dan sabar untuk menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak, sehingga mereka merasa dihargai dan dicintai. Menjadi sahabat yang baik artinya selalu siap mendengarkan keluh dan
cerita anak-anak, bahkan memberikan respon yang positif saat anak-anak bercerita atau tengah curhat, karena dengan respon itu membuat mereka mengerti bahwa Anda tengah memperhatikan pembicaraannya. Ajukan berbagai pertanyaan ringan seputar ceritanya, namun jangan sampai membuat mereka merasa diinterogasi dan tidak nyaman. Berikan pendapat yang bisa dimengerti anak-anak, tetapi jangan meluapkan emosi dan kemarahan saat Anda merasa mereka telah melakukan kesalahan. Luruskan kesalahan mereka dengan cara lembut dan bijak. Cobalah menggali pendapat mereka dengan berbagai pertanyaan yang menggugah. Apalagi pada anak remaja, pada dasarnya mereka tidak suka didikte atau digurui. Mereka ingin belajar, mereka mau berubah, namun mereka juga ingin diakui hak-haknya untuk memiliki masa muda yang indah. Yang keempat yaitu berikan penghargaan dan hukuman. Hendaknya para ibu atau orang tua bisa menegur dengan bijak. Jika perlu, berikan hukuman yang bersifat mendidik. Namun jangan mengekspresikan kemarahan berlebihan yang akan membuat tertekan pada dan merasa direndahkan. Apalagi dengan dibentak, hardikan atau pukulan, bahkan tendangan serta tindakan fisik lainnya. Hal-hal itu akan menyakiti hati anak-anak, membuat anak merasa tidak diterima, merasa terbuang, tersisihkan, dan bisa menimbulkan rasa dendam. Berikan pujian dan penghargaan untuk setiap keberhasilan yang diraihnya agar ia merasa diterima, dihargai, dicintai, dan membuatnya lebih termotivasi. Menjadi sahabat artinya berani bersikap jujur, tidak hanya menyenangkan hati anak-anak, tetapi juga berani menyatakan kesalahan sekaligus membantu memperbaiki kesalahan atau kekurangan anak-anak. Sampaikanlah kelebihan dan kekurangan anak dengan jujur, dengan cara yang tepat, dengan cara yang membuat mengerti dan tidak merasa tersakiti. Yang kelima yaitu memberikan kepercayaan terhadap anak. Hendaklah para orang tua bisa memberikan kepercayaan kepada anak untuk mencoba melakukan sendiri hal-hal yang ingin dilakukannya selama tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Cara ini akan menumbuhkan kepercayaan diri anak, tidak terlalu bergantung kepada orang lain, merasa dihargai dan bisa mandiri. Kadang-kadang orang tua terlalu preventif sehingga anak-anak terkekang kebebasan dan kreativitasnya. Terlalu banyak dilarang di rumah yang membuat anak merasa tidak dipercaya. Sebaliknya, ada pula orang tua yang terlalu permisif sehingga anak-anak terlalu dalam kebebasan tanpa batas. Mereka berpesta pora dalam aneka kesenangan dan menyesatkan dan memabukkan. Yang diperlukan adalah sebuah kepercayaan timbal balik antara orang tua dengan anak. Kepercayaan orang tua tidak akan disalahgunakan oleh anak. Sebaliknya, kondisi orang tua juga harus bisa dipercaya anak. Yang keenam yaitu jadilah teladan baik anak. Ibu dan ayah hendaklah mampu menjadi teladan bagi anak-anak, menjadi sahabat. Artinya harus memberikan nasihat secara bijak untuk mengarahkan anak menuju kebaikan. Saya mempunyai kata-kata baik untuk teman-teman semua. Cara terbaik mendidik anak adalah melalui kepribadian terbaik orang tuanya sendiri. Karena anak akan melihat dan meniru apa yang orang tua lakukan. Jadilah teladan baik untuk anak-anak kita sendiri, terutama bagi anak bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih Sobat Ceria, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah. Saya mempunyai kata-kata baik untuk teman-teman semua. Cara terbaik mendidik anak adalah melalui kepribadian terbaik orang tuanya sendiri. Karena anak akan melihat dan meniru apa yang orang tua lakukan. Jadilah teladan baik untuk anak-anak kita sendiri, terutama bagi anak bangsa Indonesia.
Sekian dan terima kasih Sobat Ceria, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.